for loving me and giving me your all. When I go up, I will still be saving you. I want to know you more, I want to love you more. I never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I want to not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, your sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, your sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Roma 10 ayat 17. Jadi Imam timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bye bye. Shalom teman-teman, ayat hafal minggu ini adalah Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bye. I love you.
Roma 10 ayat 17. Jadi imam timbul dalam pendengaran oleh firman Kristus. Jadi imam timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Shalomnya sama-sama ya. Shalom. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk sikap doanya bagaimana? Semua yang di rumah ikutin ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami, anak-anak-Mu, agar mengerti cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap. Semua anak Tuhan katakan bersama-sama, amin. Oke. Nah, siapa yang minggu kemarin ikut ibadah di Zoom ya? Krisya juga ikut ya, Lova juga ikut ya. Iya. Nah, ceritanya tentang Tuhan Yesus. Hari ini juga masih tentang Tuhan Yesus ya. Nah, 2 minggu yang lalu siapa yang nonton ibadah di YouTube? 2 minggu yang lalu. Yang mana? Yang cerita tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ya, ingat ya, masih ingat ya? Setelah Yesus dicobai di padang gurun, Yesus kembali ke kotanya, ya. Pencobaan di padang. Iya, pencobaan di padang gurun ya, dicobai di padang gurun sama ya. Nah, waktu setelah Yesus dicobai di padang gurun, dia kembali ke kotanya di Galilea, di kota Nazaret, ya itu kota Tuhan Yesus ya. Nah, waktu Yesus kembali ke Galilea, dia sering pergi ke sinagoga-sinagoga. Tahu nggak sinagoga apaan? Nggak tahu ya, sinagoga itu adalah tempat ibadah orang Yahudi pada zaman dahulu ya. Orang Yahudi, orang-orang Yahudi kayak Lova. Orang apa Lova? Orang Batak. No. Iya. Orang apa lagi? Orang Jawa, orang Manado gitu ya. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi itu beribadah di nama tempatnya di sinagoga ya. Nah, sinagoga ini artinya itu tempat berkumpul ya. Berkumpul bersama, belajar bersama ya. Sama seperti kita saat ini belajar firman Tuhan bersama-sama. Yang di rumah juga belajar bersama-sama ya. Jangan lupa siapin Alkitabnya ya buat dibaca nanti ya. Oke, lanjut ya, belum buka Alkitab ya. Nah, waktu Tuhan Yesus ke sinagoga-sinagoga ini, dia memberitakan Injil, dia berkhotbah ya, dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan ya. Nah, waktu di sinagoga itu ada orang-orang yang nggak suka juga. Kalau orang yang nggak suka namanya apa sih? Nggak seneng gitu, namanya iri hati. Kayak kamu, boleh nggak anak Tuhan iri hati? Tidak boleh ya Lova ya. Oke? Nggak sabar. Boleh nggak anak Tuhan nggak sabar? Tidak boleh, harus belajar, oke? Ya. Nah, banyak orang-orang yang iri hati, tapi banyak orang-orang juga yang kagum sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu pandai berbicara, dia pandai menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, waktu orang-orang itu iri, dia bilang gini, siapa sih Tuhan Yesus? Bisik-bisik, siapa sih Tuhan Yesus? Siapa sih Tuhan Yesus? Dia kan cuma anak seorang tukang kayu. Ingat nggak sih papanya namanya siapa? Yusuf. Yusuf itu seorang tukang kayu. Orang cuma anak tukang kayu kok. Masa iya dia bisa melakukan mujizat? Nah, siapa yang kemarin nonton di Zoom? Kemarin ceritanya tentang apa sih? Air menjadi anggur. Good Keisha. Air menjadi anggur ya. Itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemarin Lova sempat tanya, kenapa air bisa menjadi anggur? Karena Tuhan melakukan mujizat. Tuhan punya kuasa ya. Nah, Tuhan Yesus itu punya kuasa. Waktu dia melakukan mujizat, orang-orang itu nggak percaya karena Tuhan Yesus belum melakukan mujizat di kotanya sendiri. Waktu itu di kota apa? Air menjadi anggur, ingat nggak? Di kota Karet. Di kota Kana ya. Ya lo Keisha agak inget di Kanaan katanya, tapi di kota Kana. Air menjadi anggur itu di waktu ada perjamuan kawin, ada pernikahan di Kana ya. Nah,
waktu itu kembali ke Galilea ya. Di Galilea ini orang bisik-bisik, boleh nggak kalau bisik-bisik ngomongin orang? Itu dia jelek banget. Itu dia nggak bagus tuh kerjaannya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh ya. Anak Tuhan nggak boleh berbicara yang tidak baik tentang seseorang. Artinya bergosip ya. Boleh bergosip? Nggak boleh. Boleh nggak ngomongin orang yang jelek-jelek? Nggak boleh ya. Mencemooh orang-orang, ih dia tuh begitu tuh, padahal cuma lihat dari luarnya aja tapi nggak tahu dari dalamnya. Sama seperti orang-orang di Galilea, mereka menuduh Yesus, ih anak tukang kayu bisa apa sih, masa iya dia nabi? Orang-orang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kemudian orang-orang itu memberikan gulungan kitab, tahu nggak? Kalau di kerajaan kan ada gulungan tuh, digulung-gulung, terus dibuka. Nah, gulungan kitab itu apa sih isinya? Oke, kita buka Alkitab kita. Di kitab Lukas, pasalnya yang ke-16, kita mau baca 16, 17, 18 sampai 19. Lova bisa tolong bacain. Kitab Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-16, 17, 8. 16, 17 dulu. Coba Lova baca dengan suara yang kencang. Yesus ditolak di Nazaret. Oke, Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca diri Alkitab kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, gulungan kitab ini ada di ayat 18 dan 19 ya. Baca dengan kencang coba Lova, ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada ada orang-orang miskin. Terus untuk dan ia telah, Siapa yang baca? lanjut Lova, dan ia datang mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, isi kitab Nabi Yesaya ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang di situ, waktu zamannya Elia itu kan udah lama ya, di perjanjian lama itu, katanya waktu itu ada bencana kelaparan. Waktu bencana kelaparan, Nabi Elia itu diutus oleh Tuhan untuk pergi menyelamatkan seorang janda di Sarfat ya. Tuhan Yesus bilang begitu. Terus zamannya Nabi Elisa, setelah Nabi Elia itu Nabi Elisa. Zamannya Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa itu diutus Tuhan untuk menyembuhkan seorang yang kena penyakit kusta. Padahal yang kena penyakit kusta di zaman itu banyak, tapi yang disembuhkan cuma satu orang, yaitu Naaman ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan semua perkataan itu disampaikan kepada orang-orang di Galilea itu. Tapi orang-orang itu senang nggak kira-kira? Tadi orang-orang yang iri, kalau orang-orang iri kira-kira senang nggak? Nggak senang, semuanya bilang gini, what? Gitu ya. Kalau bahasa sekarang, what? Gitu. Apaan ini orang? Kok ngaku-ngaku sih? Emang kitab itu buat dia gitu kan? Dia kan bukan siapa-siapa. Ya, dibilangnya seperti itu. Tapi memang ternyata nubuatan itu adalah buat Tuhan Yesus. Nah, orang-orang nggak seneng, Tuhan Yesusnya diseret. Sini kamu, ditarik-tarik ya. Kira-kira yang narik bukan satu orang loh, banyak. Sini kamu, kira-kira kalau Lova ditarik-tarik sama teman, mau nggak? Diseret-seret? Nggak mau ya. Keisha mau? Nggak mau ya. Nah, diseret-seret. Tahu nggak diseret-seretnya kemana? Di tebing gunung.
Tahu gunung? Sampai sakit. Di tebing gunung tuh, di pinggir gunung, ceritanya tuh diseret. Anu sini Tuhan Yesus katanya gitu ya. Panggilnya bukan Tuhan Yesus tapi dipanggilnya Yesus ya. Nah, diseret ke tebing gunung. Di tebing gunung itu tinggal didorong aja dia jatuh ya. Tapi belum sempat didorong, Tuhan Yesus ngeliat dengan mata yang besar. Orang-orang yang mau ngelempar dia, dilihat matanya besar. Mana gambarnya? Nggak ada gambarnya, nanti gambarnya muncul di YouTube ya. Om Andri nanti tolong cari gambarnya ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus menghardik mereka semuanya nggak jadi dorong, tapi semuanya diam. Waktu mereka karena mereka takut. Waktu mereka semua diam, akhirnya Tuhan Yesus berbalik arah dan pergi meninggalkan orang-orang itu. Enggak kayak horor, cerita Tuhan Yesus itu nggak ada yang horor ya. Nah, pesan dari cerita ini adalah yang pertama, Jangan pernah iri. ya betul, jangan iri hati sama orang lain. Yang kedua, tidak boleh memandang orang lain hanya dari penampilan luarnya aja. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang ya. Walaupun orang tuanya tukang kayu, bukan berarti anaknya biasa-biasa saja ya. Yang kedua apa? Tidak boleh menilai orang dari luarnya saja. Yang ketiga, kita harus saling melengkapi ya. Lova perlu teman Keisha perlu teman Lova perlu mami untuk bimbing Lova ya kan. Keisha perlu Dedek buat bermain. Itu namanya saling melengkapi ya, satu sama lain saling melengkapi. Semua punya kekurangan, semua punya kelebihan. Sekali lagi 3 poin yang kita dapat dari cerita ini. Yang pertama, tidak boleh iri hati. Yang kedua, tidak boleh menilai orang hanya dari luar saja. Yang ketiga, saling melengkapi. Good ya. Ingat ya semuanya yang di rumah. Yang pertama, tidak boleh iri hati. Kedua, tidak boleh menilai orang dari luar saja. Yang ketiga, saling melengkapi. Oke, sekarang kita mau bikin kreativitas kita. Tadi dibilang di ayat yang ke-18 itu nanti yang jadi ayat hafalan kita, Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Siapa yang mau ada Roh Tuhan padanya? Saya. Ya, pintar. Kita mau bikin gambar Roh Tuhan ya. Roh Tuhan itu diumpamakan seperti lidah-lidah api, tapi ada merpatinya ya. Nah, kita mau bikin seperti ini ya. Mana? Wait. Nanti Kok lemnya kecil banget. iya. Pakai lem ya. Pakai lem. Dibikin bentuk ini ya. Bikin dari ininya dulu. Ditempel ke sini. Ya, ayo. Oke, ini lemnya. Aku bisa. Ada, Mbak. Ayo, Keisha. Bacaannya apa ya? Nanti bacaannya buat etafalan kita ya. Oleh sebab ia telah ini buat etafalan. Iya. Ayo, dilem dulu. Ayo. Oke. Oh, mau lem ya? Iya, tempel di burungnya ya. Di burungnya. Iya. Ini udah habis belum? Belum. Jangan terlalu besar, jangan terlalu begitu, nanti copot semua. Sedikit aja cukup, gini aja. Nggak enak. Ya, semuanya, semuanya gini dikasih lem, ya. Keisha yang tempel di sini. Belum pernah bikin aktivitas kayak gini. Nih, tempel di sini. Tempel di sini. Iya. Oke. Nah, sama kayak gini. Oke. Oke, terus Sekarang burungnya iya, tempel di sini. burungnya di sini. Terbalik. Kok Atas. burungnya terbalik? Iya, ceritanya kan dia terbang ke bawah. Oke. Iya. It's okay. Oke, sekarang burungnya yang dikasih lemnya. Ini dulu. Burungnya tempel di sini. Iya. Kok tempel? Tuh, sampai kena lem. Ya. Ya. Sekarang kita yang nambah kuningnya, ini. yang kuningnya dulu, yang kuningnya. Kuningnya dulu. Iya, kuningnya dikasih lem semua di sini ya, semuanya biar bisa Semuanya, nempel. Ya. oke. Ya. Tunggu. Setiap itu lupa tetap ikutan syuting di sekolah minggu. Karena mau ikutan ibadah. Oke. Ini ya. Aduh. Gimana bener? Ini ya. Oke. Tekan. Nah, kalau udah jadi seperti ini, pasang stik es krimnya. Kayak gini. Iya. Kasih lem ya? Ini aja, udah dipakein lem. Nah, tinggal tempel di bawahnya. Belakangnya sini.
miring, nggak apa-apa. Ini belum nempel. Gimana Bu pemaksanya? Sini, tempel sini. Oke, udah jadi. Miring. Belum pas. Nah, baru dia ditempel. Bu, Kasih. gimana sih cara bikin kayak gini? Kasih tangkainya. Gimana sih? Sini, belakang. Lepas dulu. Gimana caranya Bu? Udah bicara. Lepas Di dulu. print. Aku bisa. Oke, sekarang ditunjukin. Udah jadi. Ini kayak bangga-bangga. Ini lambang roh Tuhan ya. Roh Tuhan itu dilambangkan dengan lidah api. Lova udah selesai? Ready? Oke, harus lurus. Oke. Di sini ada ayatnya. Ini jadi ayat hafalan kita. Yaitu ayat hafalannya coba baca. Lukas. 4 ayat 8. Ya sama-sama ya sama Lova ya. 1, 2, 3. Lukas 4 ayat 8. Pelan-pelan sayang. 1, 2, 3. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Oke, itu ayat hafalan kita ya. Sekali lagi coba Lova yang baca. Lukas 4 ayat 18. Coba Lova sendiri. 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Oke, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin, terus dikirim videonya ya. Siapa yang rajin ngirim videonya ya? Oke, good. Semuanya yang di rumah juga jangan lupa video ayat hafalannya dikirim ke grup Sekolah Minggu GSJA Kasih Karunia. Oke, kita sudah selesai dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Semuanya tentu dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan juga jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Oke, waktunya kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yang di rumah juga lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Tante Yuli berdoa ya. Posisi duduknya yang baik, ayo. Semuanya posisi duduknya yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi anak yang tidak mudah iri hati, anak yang tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti kalau kami memerlukan orang lain untuk saling melengkapi. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai dalam ibadah kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua anak Tuhan bersama-sama katakan amin.